The Outsider adalah film yang menceritakan tentang seorang mantan tentara Amerika yang ditahan di penjara Jepang hingga mempertemukannya dengan seorang yakuza. Film ini dibintangi oleh Jared Leto, disutradarai oleh Martin John Platt yang dirilis pada tahun 2018. Berawal di sebuah penjara, terlihat seorang tahanan mantan tentara bernama Nick sedang membersihkan lantai. Tiba-tiba, beberapa orang keluar dari tempat pemandian. Nick memasuki pemandian itu dan ia melihat seorang pria Jepang bernama Kiyoshi tergantung di sana. Nick menyelamatkannya dan mereka berdua diseret penjaga karena Nick telah menyelamatkan orang tersebut. Pada akhirnya, mereka berdua dijebloskan ke ruang isolasi. Di sini, Kiyoshi memperkenalkan namanya dan Nick juga memperkenalkan namanya. Kiyoshi meminta bantuan Nick untuk melakukan sesuatu, sedangkan Kiyoshi akan melukai dirinya sendiri, sehingga ia akan dibawa ke rumah sakit. Dan tugas Nick adalah memastikan ia tetap hidup dan sampai di rumah sakit. 1 minggu kemudian, mereka bekerja di luar penjara. Ketika selesai, semua tahanan langsung membersihkan diri di pemandian. Banyak orang Jepang seperti yakuza yang menatap Kiyoshi di sana. Saat di sel, Kiyoshi memulai aksinya. Ia melukai dirinya sendiri sehingga ia berhasil memasuki rumah sakit dan bebas karena saudaranya menjemputnya. Beberapa waktu berlalu, Nick juga bebas. Anak buah Kiyoshi menjemputnya dan membawanya ke keluarga Shiromatsu. Setelah sampai, saudara Kiyoshi bernama Orochi berterima kasih karena menyelamatkan Kiyoshi. Ia menawarkan pekerjaan kepada Nick karena memiliki masalah kesepakatan dengan orang Amerika. Nick menerima tawaran tersebut untuk membantu. Kemudian, sopir Kiyoshi bernama Saturo membawanya ke bar dan memberikan uang untuk tidur di penginapan. Tiba-tiba, seorang wanita bernama Miyu menghampirinya dan menawarinya minuman. Saat itu Nick tidak mengetahui kalau Miyu adalah adik Kiyoshi. Setelah itu, Nick pergi ke penginapan untuk beristirahat. Esok harinya, Saturo dan Kiyoshi mengantar Nick ke tempat pemilik pabrik logam tersebut yang bernama Panetti. Namun, Nick hanya masuk sendirian. Setelah bertemu Panetti, Nick membicarakan kesepakatan. Namun, Panetti menolak sambil mengejek Nick. Karena kesal, Nick memukulnya dengan mesin tulis di kepalanya hingga pingsan. Nick langsung pergi setelah melakukannya. Malam harinya, mereka bersenang-senang di bar. Tiba-tiba, anak buah Saijo bernama Kentaro menghampiri mereka. Ia mengatakan kalau gudang itu sudah menjadi milik mereka. Di sana ia juga mengejek Nick. Saat itu juga, Nick langsung memukulkan gelas ke kepalanya. Ketika semua bersiap untuk bertarung, Kentaro mengalah dan ia langsung pergi dari sana. Sedangkan Kiyoshi bersama yang lainnya melanjutkan pesta. Kemudian Nick kembali ke penginapan. Tiba-tiba Kiyoshi datang menjemputnya. Ia membawa Nick ke tempat tinggal Nick yang baru. Ia menyuruh Nick memakai jas. Setelah itu Kiyoshi membawa Nick ke tempat judi yang dimiliki orang besar bernama Kimura. Di sana, Kiyoshi menanyakan siapa pemilik Osaka. Kimura mengatakan kalau pemilik Osaka adalah Shiromatsu. Dia akan membayar bagian Shiromatsu 2 kali lipat. Sambil mengejek Nick dengan menyebutnya anjing putih. Tanpa bicara, Nick langsung memukulnya. Lanjut, Kiyoshi membunuhnya. Saat di bar, Orochi menyuruh Kiyoshi mengusir Nick. Namun Kiyoshi tidak melakukannya karena Nick sudah membantunya.
Nick menghampirinya dan mengatakan kalau Orochi tidak menyukainya. Nick juga bertanya tentang jari Orochi. Kiyoshi memberitahu jika membuat kesalahan kepada atasan, maka kau harus memotong jarimu sendiri sebagai gantinya. Kemudian Kiyoshi melihat Miyu sedang menari di bar. Anak buahnya membawa Miyu ke hadapannya. Kiyoshi menyuruhnya pulang karena tempat ini bukan untuknya. Ia menyuruh Nick mengantar Miyu pulang. Miyu seolah-olah menolak, padahal itu yang diinginkannya dengan Nick mengantarnya pulang. Di mobil mereka hanya diam, namun tatapan dari satu sama lain memperlihatkan kalau mereka saling menyukai. Saat sampai, Miyu langsung mengajaknya masuk. Ternyata dari luar ada yang mengawasi. Sebelum matahari terbit, Nick berpamitan karena ia ingin pergi menemui Kiyoshi. Morning. I should go. Ketika bertemu, Kiyoshi menyuruh Nick membeli senjata di dermaga. Namun Nick harus melakukannya sendiri karena tidak ada yang boleh tahu kalau keluarga Shiromatsu terlibat. Tanpa mengeluh, Nick menyetujuinya. Saat Nick sampai di dermaga, di sana ia melihat penjual senjata sudah tergeletak di lantai. Ternyata Kentaro dan beberapa anak buahnya sudah tahu tentang kedatangan Nick. Mereka ingin merampas uang Nick yang dipakai untuk membeli senjata. Namun uang itu tidak ditemukan di mobil Nick karena ia menyembunyikannya dengan sempurna. Kentaro menyuruh anak buahnya menembak Nick. Saat Kentaro pergi, Nick dengan cepat merebut senjata dan membunuh dua musuh di sana. Nick bertanya di mana senjatanya. Namun anak buah Kentaro tidak memberitahunya dan Nick langsung pergi dari sana. Kemudian Akihiro marah karena tewasnya dua orang Saijo. Nick mengatakan ia yang memiliki ide di dermaga itu. Namun Kiyoshi membelanya karena ia yang sudah menyuruhnya. Karena membuat kesalahan, Nick memotong dua jarinya di depan Akihiro. Tiba-tiba Orochi memberitahu Kiyoshi kalau Nick sudah bercumbu dengan Miyu. Terlihat Kiyoshi tidak mempedulikannya. Lanjut, Kiyoshi juga memotong satu jarinya di depan ayahnya. Setelah itu, orang Shiromatsu memberikan jari tersebut ke Saeju sebagai permintaan maaf. Kembali ke Nick dan Akihiro, di dalam mobil ia bertanya tentang pengkhianat kepada Nick. Nick mengatakan, aku akan memberitahumu jika mengetahuinya. Lanjut, Nick dibawa ke tempat pengangkatannya sebagai anak dari Akihiro. Setelah menerima semua itu, Nick sudah resmi menjadi keluarga Shiromatsu. Malam harinya, mereka bersenang-senang. Kiyoshi menghampiri Nick dan memberitahunya dengan lembut kalau seorang Yakuza tidak boleh mencintai, karena itu akan menjadi kelemahan mereka. Kiyoshi meminta Nick untuk tidak menemui adiknya lagi agar Miyu tidak dalam bahaya. Setelah menjadi keluarga Shiromatsu, Nick mulai mentato tubuhnya dengan ditemani oleh Miyu. Tattoo means the koi fish. Saat di kereta, mereka berdua tidak bisa berdekatan karena Nick mengetahui kalau anak buah Orochi mengawasinya. Berpindah ke Akihiro, di sana ia ingin melakukan bisnis. Namun ia merasa terhina karena Saijo malah menyuruh anak buahnya yang mewakili. Orochi mencoba berbicara kepada ayahnya. Akihiro tetap bersikeras menolak karena ini seperti penghinaan baginya. Ketika di bar, Orochi mengatakan kalau ayah mereka memilih kehormatannya daripada uang. Ia terjebak dalam adat masa lalu. Kiyoshi menjawab kalau ayahnya hanya tidak ingin kehormatannya diinjak orang. Saat Kiyoshi mengambil minuman, Orochi berbicara tentang masa kecilnya kepada Nick. Sambil bercerita, Orochi membentak Nick. Kiyoshi datang dan menyuruhnya pergi dari sana. Sebelum pergi, Orochi ingin menemui ayahnya. Namun ayahnya tidak bisa diganggu saat sedang berbisnis. Terlihat muka Orochi sangat kesal di sana. Lanjut, Orochi menemui Miyu. Ia kesal dan menampar Miyu karena lebih memilih Nick daripada dirinya. Saat mengingat kalau Miyu adalah adik saudaranya, Orochi langsung meminta maaf.
Berpindah ke pertunjukan sumo Jepang, terlihat Akihiro Shiromatsu datang bersama anak buahnya menemui Saiju. Mereka membicarakan bisnis di sana. Namun kesepakatan bisnis itu malah menghina Akihiro, karena Saiju merendahkannya dengan menyuruh Akihiro mundur dari Yakuza. Akihiro memberitahu Saiju untuk lebih berhati-hati saat kembali ke Kobe. Setelah memberikan penghormatan, Akihiro, Orochi, dan yang lainnya pergi dari sana. Di jalan, tiba-tiba teman Nick bernama Polly memanggilnya. Mereka berbincang sebentar dan Nick mengajaknya minum di rumahnya. Setelah mengetahui semuanya, Polly berjanji ia tidak akan memberitahu siapapun. Namun, dari belakang, Nick langsung menggorok leher Polly karena ia tidak ingin rahasianya terbongkar. Lanjut, Nick menemui Miu. Ia melihat banyak lebam di muka Miu. Nick ingin pergi karena ia mengetahui kalau ini adalah perbuatan Orochi. Namun Miu memberitahunya kalau ia sedang hamil anak Nick. Nick langsung pergi menemui Kiyoshi dan mengatakan yang sebenarnya. Kiyoshi mengambil 2 samurai dan memberikannya kepada Nick. Samurai itu sebagai simbol yang diberikan ayahnya untuk Kiyoshi menjaga Miu. Namun Kiyoshi memberikan samurai itu karena sekarang Nick harus melindungi Miu. Nick menerima samurai itu dan memberitahu satu masalah lagi, karena ia telah membunuh rekannya. Malam itu juga mereka langsung mengubur mayat Polly. Berpindah ke Saiju, terlihat ia sedang membicarakan masalah Shiromatsu. Ternyata pengkhianat yang selama ini dicari adalah Orochi. Di sisi lain, Nick dan Kiyoshi mengantar ayahnya ke pertokoan jas. Saat masuk, Nick mulai curiga. Ia memasuki ruang ganti yang ternyata orang di sana sedang menusuk ayahnya. Dengan cepat Kiyoshi langsung menembaknya. Lanjut, mereka membawa Akihiro ke mobil. Tiba-tiba Kentaro bersama anak buahnya datang menembak Kiyoshi hingga tewas. Saat berada di markas, Ryo memberitahu pemimpin Akihiro kalau yang berkhianat sebenarnya adalah Orochi. Namun Akihiro tidak mempercayainya karena ia hanya melihat orang Saijo di sana. Setelah kasus penembakan dan pembunuhan tersebut, mereka memulai perang untuk membalas kematian Kiyoshi dengan membunuh orang-orang kepercayaan Saijo. Kemudian, seorang anak kecil memasuki rumah Akihiro dengan berlari. Ia memberikan pesan dari Saijo untuk Akihiro. Saijo mengajak Akihiro bertemu di dermaga untuk berdamai tanpa senjata. Akihiro memberitahu ia akan menemui Saijo di sana. Esok harinya mereka bertemu di dermaga. Akihiro terkejut karena benar kalau putranya sendiri yang berkhianat. Ia menghampiri Orochi dan mengajaknya kembali. Namun Orochi malah membunuhnya di sana. Setelah itu Orochi menawarkan perdamaian kepada Nick. Namun ia harus pergi dari Osaka dan meninggalkan Miu. Sedangkan Takeshi dengan marah mengajak Orochi berduel. Namun penembak jitu menembaknya hingga tewas. Sedangkan Nick tertembak di bagian kaki. Malam harinya, polisi membakar bar milik Shiromatsu karena Akihiro sudah tewas. Berpindah ke Nick, ia mendatangi Miu dan memberitahunya kalau Orochi telah membunuh Akihiro. Lanjut, Nick mengajaknya pergi dari sana. Setelah itu, Nick menghubungi Saturo di markas. Nick memberitahu kalau ia akan menyerang markas Saijo sendirian untuk membunuh Orochi. Kemudian, Nick langsung mendatangi dojo milik Saijo. Setelah masuk, Saijo bertanya apa maksudnya datang ke tempat itu. Nick mengatakan ia hanya ingin berduel dengan Orochi. Di sini, Orochi menolak berduel dengan Nick karena Nick adalah orang luar, bukan Yakuza Jepang. Namun saat Orochi lengah, Nick langsung menebas lehernya. Anak buah Saijo bersiap ingin membunuh Nick, namun Saijo membiarkan Nick pergi dengan selamat. Nick kembali ke markas tanpa terluka. Kedatangannya menandakan kalau Nick telah berhasil membunuh Orochi.
Dan sekarang Nick diangkat menjadi ketua Yakuza yang menguasai Osaka. Selanjutnya film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih gasan babuhan pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini.